Ya. Pak, ini dari perhutani, dari BKSDA Pak. Bu moderator. Nah, kepada yang tadi yang memang sudah diundang, Pak Agus Marsudi, Pak Desmanto, aduh, Ya. selamat datang ini Kepala Sektor Regional 1, Head Regional 1, luar biasa ini. Ini artinya saya sangat berterima kasih undangannya kita. Pak, itu makanya BKSDA, jadi narasumber, Pak. BKSDA. Dari dinas, BKSDA yang mewakili BKSDA dimohon untuk ke depan, Pak. Jadi kita langsung panelis saja. Pak Haryadi mungkin belum bisa hadir dalam perjalanan. Pakai WUS dia. Pakai WUS. Nah, ini mohon izin juga nih. Mereka terima kasih banyak. Saya hari ini tugas saya adalah Pak Yuswan dari Palawi. Nah, karena ini kita terkait apa yang sudah disampaikan tadi Pak Eka dalam rancangan awal ya, kita biar pembicaraan kita makin mengarah tadi, yang jelas kita konsisten dengan apa itu alih fungsi, Pak. Alih fungsi itu fungsi lahan baik di kebun, di hutan, ini banyak masalah. Jadi pemahaman alih fungsi termasuk wisata juga, baik wisata hutan, wisata itu alih fungsi kategorinya. Tapi harus kita pertegas di sini. Alih fungsi lahan itu bagaimana? Ada Pak Disut yang mewakili Disut Jabar, terima kasih banyak Pak. Ya, tugas saya hari ini izin hanya untuk mengatur lalu lintas pembicaraan, dan saya juga di sini tidak terlalu banyak mengomentari. Ibu, ya. Ibu. Jadi mohon untuk paparan pertama yang di sini kita awali dari ini dulu. Perhutani dulu. Perhutani dulu ya. Lalu perkebunan. Terus ini nanti minta tinjauan dari pemerintah. Tinjauan nanti dari pemerintah ya langsungnya. Saya minta ke Bapak dulu, Pak. Silakan Pak Agus Marsudi. Izin. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang terhormat Ketua Forum Penyelamatan Jawa, Kang Eka Santosa. Yang terhormat dari Dinas Kehutanan, Kang Budi. Dari yang terhormat dari perkebunan divisi regional. Disampaikan ya di Kepala Palawi sekian itu dari area PKPN 1 regional. Ada kan? Itu juga pemilihan. Nah, insyaallah. Punten Pak, salah nyebut. Ya. Yang terhormat dari BKSDA, alhamdulillah, dari PSKL, kemudian dari kepolisian, dan tentunya tidak lupa yang kami cintai, kami banggakan, senior kami. Sebetulnya beliau ini mentor saya, Pak. Ya. Cukup dengan beliau sudah beres, Pak. Jadi mohon izin senior. Mohon izin senior. Depan. Gitu, Pak. Tentunya semuanya lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa hadir di tempat yang asri ini. Bagikan Bu, air dalam keadaan sehat walafiat, membahas isu-isu yang sangat strategis kaitannya dengan China merewah gitu mana Jawa Barat, dan mudah-mudahan pertemuan ini tentunya mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, sehingga bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang bermanfaat bagi keberlangsungan hutan ke depan. Mohon izin saya belum menyampaikan salam Sunda Karuhun, Sampurasun. Rampes. Mohon izin Pak Eka, ya. Bapak menyurati Direktur Utama PLT Perhutani. Jadi kapasitas saya di sini bukan mewakili Bapak. Ya. Saya belum pantas untuk mewakili Pak. Jadi saya hadir di sini ditugasi oleh Pak Kadipre.
ya untuk hadir di sini, dan kebetulan Pak Kadipre ini pada waktu yang sama pada hari ini ada dinas ke Jakarta, beraudiensi dengan Pak Sekjen kalau nggak salah. Jadi saya di sini bukan narasumber Pak Eka, ya, jadi saya hanya menginformasikan terkait dengan pengelolaan hutan oleh Perhutani yang memang diamanahkan oleh pemerintah melalui PP 72 2010. Bungkur di Ciamis lah, Ingat emang dan Roy. Jadi seperti kita tahu bersama ya, jadi saya melaporkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Perhutani ini adalah perusahaan milik negara, Pak. Jadi di dalam operasionalnya, di dalam berkegiatannya tentunya mengikuti apa-apa yang sudah digariskan, ya regulator yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi mungkin samalah dengan PTPN, ketika kita beroperasional, ketika kita melakukan sebuah kegiatan di luar peraturan dan ketentuan, tentunya akan mendapatkan sanksi, Pak ya. Jadi memang kami ini sangat berhati-hati, Pak. Jadi asas prudensial pasti kita ikuti, Pak, baik Perhutani maupun PTPN, ya. Seperti itu, Pak. Jadi positioning kami sebagai BUMN sudah jelas. Ketika kami melakukan sebuah kegiatan, ketika kami melakukan sebuah operasional, pasti mengikuti peraturan dan ketentuan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan isu yang lagi hotnya nih, yang lagi trending topik terkait dengan alih fungsi, ini sebetulnya kan mohon izin Pak dari PTPN-nya. Ini kan triggernya tahu dari hibis ya, masalah hibis ya. Tapi nanti beliau yang menjelaskan. Tapi ini berimbas juga kami, Pak. Ya, jadi kami disoroti juga gitu. Itu Perhutani juga banyak itu wisata-wisata itu ada fungsi. Nah, perlu kami luruskan, Pak. Ya, perlu kami luruskan. Khususnya di Perhutani. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 41, Pak, sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, ya. Kemudian juga di bawahnya banyak terkait dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya. Ini saya sampaikan dulu saja, Pak, ya, terkait dengan Undang-Undang 41 tahun 99, ya. Bahwa yang dimaksud pengelolaan hutan itu ada 4, Pak. Pertama, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Kemudian pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Dan keempat, perlindungan hutan dan konservasi alam. Nah, keempat aspek pengelolaan hutan ini melekat juga di ya ada ketentuannya. Jadi kami diperbolehkan untuk membuat sarana prasarana wisata itu hanya 10% dari keberadaan hutan. 10% maksimal, Pak. keberadaan yang dikuasai perhutani. Iya, Pak.
gitu Pak. Jadi dari itu kan ada hutan itu kan di bawahnya ada bagian hutan, ada petak sebagai unit pengelolaan terkecil. Jadi kalau misalnya satu petak luasnya misalnya 10 hektar, jadi kami dibolehkan untuk membangun sarana prasarana itu maksimal 10%. Berarti 1 hektar. Dan itu juga ada ketentuan terkait dengan apa bangunan-bangunan yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh semi permanen Pak. Jadi kita tetap bangunannya itu tidak boleh permanen ya, tidak boleh permanen, tidak boleh ditembok berpondasi beton seperti itu. Itu ketentuan yang tersirat di dalam Permen RHK 13 tahun 2020. Jadi sekali lagi